Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan judul pemberdayaan globalisasi industri olahraga dalam menghadapi pasar bebas. Terdiri dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Faisal Omar, kemudian ada Alfa Rizky, kemudian ada Andri Tio Putranda Sukandar. Oke. Ini. Di era globalisasi ini, peluang menambahnya lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi. Akan tetapi, banyak dari masyarakat kita tidak membaca peluang tersebut, serta lemahnya pengetahuan dan akses yang lainnya untuk terjun ke dalam industri olahraga. Dari kekhawatiran tersebut, mulai muncul permasalahan pokok dalam memulai, yaitu yang pertama, masalah permodalan. Kemudian yang kedua, perolehan peluang pasar. Yang ketiga, itu teknologi. Lalu yang keempat ada strategi pemasaran, yang kelima jaringan usaha dan kerjasama, serta yang keenam lemahnya mentalitas dan jiwa kewirausahaan. Jika para pengelola bisnis di bidang olahraga dapat membaca dan memanfaatkan peluang pasar, industri olahraga merupakan bisnis yang menjanjikan. Produk industri olahraga akan memperoleh peluang yang besar apabila mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh berbagai negara dengan berbagai keunggulan yang ditawarkannya. Pengembangan industri olahraga perlu mendapat perhatian yang serius agar mampu menciptakan suatu masyarakat yang maju dan lebih bersifat transformatif, yaitu masyarakat maju baik secara struktural maupun kultural. Dengan adanya sektor industri olahraga, diharapkan akan adanya kaitan ke depan atau forward dan ke belakang atau backward. Karena sektor industri olahraga lebih stabil dan mudah dikontrol, tidak tergantung oleh musim seperti industri pangan yang seperti beras, kemudian yang lain-lain. Jadi industri olahraga ini lebih stabil dan diharapkan lebih tinggi multiplier-nya. Di Indonesia, industri olahraga memang masih cukup memprihatinkan, tetapi adanya globalisasi membuka kesempatan pasar yang paling luas, apalagi dengan pasar bebas. Oke, boleh lanjut. Bang siapa? Halo. Iya, saya. Aditya, Bang. Iya. Sorry, gue lupa. Ini ya, profil industri olahraga ya? Iya, silakan Bang. Dilanjut Bang. Andri Tio. Profil industri olahraga. Dalam perekonomian nasional, industri olahraga merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menunjang struktur industri transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Untuk menumbuhkan wirausaha baru dalam mengembangkan industri olahraga perlu adanya pembinaan melalui sentra-sentra industri olahraga. Sasarannya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Pembinaan industri olahraga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan penyebaran industri yang merata, kecuali itu juga untuk meningkatkan kemampuan industri olahraga dalam aspek penyelenggaraan turnamen olahraga, menjual sarana olahraga untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Next. Selanjutnya di sini, jika kita mengamati profil usaha industri olahraga di Indonesia, mereka dalam operasionalnya menghadapi masalah pokok. Yang pertama, masalah permodalan. Kelemahan dalam mendapatkan modal yaitu pada umumnya industri olahraga lemah dalam menyusun studi kelayakan yang dapat diterima oleh pihak penyedia modal. Yang kedua ada lemah dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Industri olahraga memperoleh pasar dengan cara komunikasi antar personal. Mereka tidak mempunyai anggaran untuk mengadakan promosi yang lain, misal
advertensi atau iklan melalui televisi, radio, ataupun surat kabar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, keterbatasan pemanfaatan dan penguasaan teknologi. Tingkat pendidikan tenaga kerjanya pada umumnya masih rendah, maka tentu saja industri olahraga kecil banyak mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi. Next. Oke, lanjutin permasalahan industri olahraga yang ada di Indonesia. Tadi sekarang yang keempat ya. Yang keempat itu masalah strategi pemasaran produk. Dapat bersumber dari tingkat persaingan yang tajam, kualitas produk yang kurang baik, ketiadaan berbagai aspek penunjang misalnya pelayanan, para pengguna jasa industri olahraga, serta kurangnya tanggapan manajer atau pengusaha terhadap situasi pasar, kesulitan bidang pemasaran juga. Lalu ada lemahnya dalam jaringan usaha dan kerjasama usaha. Meskipun industri olahraga yang masih kecil mempunyai keterbatasan dalam jaringan dan kerjasama usaha, tetapi industri tersebut tidak berusaha untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan industri olahraga yang menengah dan kebesar. Jadi dia lebih diem diri dan nggak melebarkan pertemanannya gitu, dan nggak melebarkan jaringannya gitu ke industri-industri olahraga menengah atau yang besar ya. Kemudian kelemahan dalam mentalitas usaha dan kewirausahaan. Industri olahraga yang masih kecil menjalani usahanya banyak yang hanya mengandalkan rutinitas kesehariannya saja tanpa sentuhan pemikiran dan pengembangan untuk selalu terus maju dan meningkat. Jadi produk yang dihasilkan itu stuck aja tanpa adanya pemikiran untuk selalu maju dan meningkat, misalnya dari kualitas produknya yang dihasilkan dan sebagainya. Kemudian bentar. Oke. Bang Alfa ada? Kemudian dilanjut ya, peluang pasar bebas. Dalam pasar bebas, setiap produk olahraga yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dengan mudah masuk ke berbagai negara di dunia. Kemudahan-kemudahan ekspor yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan kemudahan masuknya produk-produk olahraga untuk beredar di pasar internasional akan sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk membuka pasarnya ke mancanegara. Jadi pasarnya dibikin lebih luas lagi. Akan tetapi, manakala industri olahraga di Indonesia tidak mempunyai syarat-syarat keunggulan bersaing, maka industri tersebut akan tergusur dan terpuruk. Resiko terbesarnya adalah bangkrut. Kemudian dalam pasar bebas, hendaknya industriawan olahraga kita memahami permintaan pasar. Permintaan pasar itu ada 3, yaitu permintaan pasar yang sudah ada adalah pasar yang kebutuhan pelanggannya dilayani oleh pemasok yang sudah ada. Kemudian permintaan tersembunyi adalah permintaan yang akan diekspresikan apabila produk ditawarkan kepada pelanggan dengan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga, permintaan yang baru mulai adalah permintaan yang baru muncul bila kecenderungan yang ada sekarang itu berlanjut, misalnya tren dan sebagainya. Kemudian dalam pasar bebas, perusahaan-perusahaan industri olahraga memfokuskan pada pasar yang sudah ada. Perusahaan pertama kali harus memperkirakan besarnya pasar dan kemudian menilai daya saing keseluruhan pada industri olahraga tersebut. Selanjutnya, perusahaan membandingkan dengan para pesaing melalui pengukuran daya tarik produk, harga, distribusi, iklan atau advertising, dan cakupan serta efektivitas promosi yang dapat dilakukan oleh industri olahraga. Lalu proses pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, maka industri olahraga akan memiliki kemampuan dalam menganalisis serta sekaligus menemukan solusi yang dapat diambil untuk peningkatan dan pengembangan dirinya. Untuk bisa berkompetitif dengan kekuatan berimbang dengan negara maju, mau tidak mau industri olahraga harus mengacu diri dan mengejar ketertinggalan dan kekurangan-kekurangan dengan tetap berpegang teguh pada kekuatan sendiri. Kaitannya dengan masalah pasar bebas ASEAN. Untuk dapat menarik
para investor asing ke negara Indonesia dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut, yaitu deregulasi, demokratisasi, dan jaminan stabilitas keamanan. Dua dari ketiga kebijakan tersebut barangkali yang perlu diperhatikan dengan serius, yaitu demokratisasi dan jaminan stabilitas keamanan. Pemberdayaan lain untuk dapat berkompetisi di pasar bebas adalah Indonesia harus membuat jaringan kerjasama antar negara berkembang. Dengan kerjasama ini, maka persaingan di antara sesama menjadi kendor dan kekuatan menjadi kuat. Contoh produk yang bersaing di pasar bebas adalah misalnya ini sepatu futsal. Kemudian merchandise lain seperti baju. Jadi untuk dapat bersaing, bentar. Jadi untuk dapat bersaing, kualitas di Indonesia, kualitas produk-produk di Indonesia juga harus ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi ke depannya dan bisa cakupan produknya itu bisa sampai pasar internasional. Jadi gunanya pasar bebas itu seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 4. Kalau ada yang mau ditanyain boleh, silahkan ya Bang. Terima kasih. Terima kasih buat perhatiannya. Gue Faisal Omar dan teman-teman gue juga yang lain mengucapkan terima kasih buat waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Dimatiin Bang, recordnya Bang. Live, izin live.